Halo adik-adik semua. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Salomo mendirikan Bait Suci. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 2. Raja Salomo memanggil seorang pelayannya. Sudah waktunya untuk mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Kata Salomo memberitahu pelayannya. Aku sudah memikirkan banyak hal untuk proyek besar ini, dan sekarang saatnya untuk memulai. Semua orang Israel tahu tentang rencana yang luar biasa ini. Raja Daud, ayah Raja Salomo, ingin mendirikan sebuah rumah khusus untuk Tuhan. Akan tetapi, Tuhan tidak mengizinkannya. Putra Daud, yaitu raja berikutnya lah yang akan mendirikan bait suci bagi Tuhan. Sekarang, Raja Daud sudah mati, dan Salomo telah menjadi Raja Israel selama 4 tahun. Dia akhirnya siap untuk mulai mendirikan bait suci. Aku ingin mengirim surat kepada Hiram, Raja Tirus, Kata Salomo. Dia berjalan ke sana kemari sambil berpikir di ruangannya. Akhirnya, dia mulai mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada Raja Hiram. Engkau adalah teman baik ayahku, Raja Daud. Kata Salomo. Dia tidak dapat mendirikan bait suci untuk menghormati Tuhan seperti yang dia inginkan karena Tuhan tidak mengizinkannya. Sekarang, akulah yang akan melakukannya. Tolong tebanglah pohon-pohon aras yang tinggi dari gunung Libanon untukku. Aku akan mengirim hamba-hambaku untuk membantu hamba-hambamu dalam pekerjaan itu. Aku juga akan membayar kepadamu berapapun yang engkau minta. Raja Hiram senang menerima surat Salomo. Dia mengirim surat balasan kepada Salomo bahwa dia pasti akan menyediakan kayu-kayu untuk pembangunan bait suci. Dia juga berjanji akan mengirim Huram-Abi, seorang ahli untuk membantu Raja Salomo. Huram-Abi pandai bekerja dengan emas, perak, tembaga, besi, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmizi. Dia juga pandai bekerja dengan batu dan segala jenis ukiran. Selain itu, dia bisa mengajarkan cara menenun dan mewarnai kain dengan indah. Butuh ribuan orang untuk mengerjakan proyek pendirian bait suci yang besar itu. Raja Salomo mengirim 30.000 orang kepada Raja Hiram untuk membantu penebangan dan pengangkutan pohon-pohon itu. 80.000 orang lainnya memahat batu-batu indah dari lereng gunung dan membentuknya menjadi balok-balok. Ketika sampai di tempat pendirian bait suci, balok-balok itu disatukan seperti potongan teka-teki. Tidak ada suara palu, kapak, atau perkakas besi di lokasi pembangunan bait suci. Ini adalah salah satu cara para pekerja menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Bait suci yang didirikan Salomo mungkin adalah bangunan terindah yang pernah didirikan di bumi pada saat itu. Panjangnya 60 hasta, lebarnya 20 hasta, dan tingginya 30 hasta. Di bagian dalam, seluruh dinding batu yang telah didirikan dilapisi dengan papan kayu aras, sedangkan lantainya dilapisi dengan papan kayu sanobar. Lalu, lapisan kayu aras itu dihiasi dengan ukiran keruk, pohon korma, dan bunga mengembang. Terakhir, seluruh bait suci itu dilapisi dengan emas. Bahkan, lantai dan langit-langitnya juga dilapisi emas. Para ahli memahat 2 kerup dari pohon zaitun dan melapisi kerup-kerup itu dengan emas pula. Kedua kerup itu ditempatkan di ruang Maha Kudus
tempat tabut perjanjian Tuhan akan diletakkan. Sayap mereka yang indah membentang di ruangan itu. Tahukah adik-adik, semua perabot dalam bait suci itu sangat indah dan dibuat dengan amat teliti. Orang Israel ingin menghormati Tuhan dengan cara yang terbaik. Siapakah yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Tuhan? Tanya Raja Salomo. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Membangun dan merawat gereja adalah ibadah bagi kita. Sama seperti ketika Salomo mendirikan bait suci yang indah untuk Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan dan katakan di dalam gereja kita juga merupakan tindakan penyembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik, pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah aku menyembah Tuhan ketika aku menunjukkan rasa hormat untuk rumah-Nya.